Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali membahas fokus SKB Kesehatan dengan materi rumah sakit. Jadi materi ini banyak banget yang request. Jadi pada video kali ini kita akan membahas rumah sakit terlebih dahulu. Seperti biasa di akhir dari video ini akan ada latihan soal dan juga kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi terkait dengan SKB Kesehatan. Kita masuk ke materinya. Rumah sakit ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Adapun definisi dari rumah sakit yaitu sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang dimaksud dengan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita bahas terkait dengan fungsi rumah sakit. Ini ada pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang meliputi 4 fungsi. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Nah, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan, maka rumah sakit terbagi atas dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Untuk rumah sakit umum, yang dimaksud adalah rumah sakit yang melayani semua jenis bidang dan jenis penyakit. Sedangkan untuk rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit yang melayani disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, dan kekhususan lainnya. Misalnya rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit paru, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk berdasarkan pengelolaannya, maka rumah sakit terbagi dua, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Yang dimaksud dengan rumah sakit publik yaitu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat yaitu rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Kita bahas lebih lanjut terkait dengan klasifikasi rumah sakit. Nah, pengklasifikasian rumah sakit didasarkan atas fasilitas dan kemampuan dari rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama terkait dengan rumah sakit umum, ada 4 jenis atau 4 kelas dari rumah sakit umum, yaitu rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, untuk kelas D terbagi atas 2 jenis, yaitu rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit kelas D Pratama. Kemudian untuk rumah sakit khusus terbagi atas 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, rumah sakit juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada 3 jenis dari bentuk rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit statis, kemudian rumah sakit bergerak, dan yang ketiga, rumah sakit lapangan. Yang dimaksud dengan rumah sakit statis yaitu rumah sakit yang bersifat permanen untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk rumah sakit bergerak yaitu rumah sakit yang bersifat sementara dan digunakan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya, jika teman-teman pernah nonton drama Korea Hospital Ship, itu contoh dari rumah sakit bergerak di mana rumah sakitnya ada pada sebuah kapal yang melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan. Kemudian, selanjutnya rumah sakit lapangan, yaitu rumah sakit yang bersifat sementara juga yang digunakan selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Contohnya, saat ini ada rumah sakit Wisma Atlet yang digunakan untuk darurat bencana COVID-19. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut terkait klasifikasi rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksudkan di sini yaitu Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ini merupakan Permenkes pembaharuan dari Permenkes nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Oke, kita bahas lebih banyak lagi terkait dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.
Nah, untuk rumah sakit umum, tadi disebutkan bahwa ada 4 kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, berdasarkan jumlah tempat tidur, maka kelas A adalah rumah sakit dengan tempat tidur paling sedikit 250 buah. Sedangkan kelas B yaitu rumah sakit yang memiliki tempat tidur paling sedikit 200 buah. Kelas C paling sedikit memiliki 100 buah tempat tidur dan kelas D paling sedikit memiliki 50 buah tempat tidur. Untuk rumah sakit khusus, kelas A memiliki paling sedikit 100 buah tempat tidur, kelas B paling sedikit 75 buah tempat tidur, dan kelas C paling sedikit 25 buah tempat tidur. Nah, bukan hanya tempat tidur ya yang dijadikan sebagai patokan untuk pengklasifikasian rumah sakit. Ada banyak lagi yang harus dikaji terkait dengan pengklasifikasian rumah sakit. Itu semua ada pada lampiran dari Permenkes nomor 3 tahun 2020. Tetapi kalau terlalu banyak sehingga yang saya cantumkan di sini hanya tempat tidurnya saja. Karena untuk yang tempat tidur ini tercantum pada pasal-pasal, sedangkan untuk uh, persyaratan yang lain hanya dilampirkan di belakang. Kemudian kita bahas terkait dengan izin rumah sakit. Jadi rumah sakit itu harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Untuk izin mendirikan ini berlaku selama rumah sakit masih memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk izin operasional ini berlaku 5 tahun dan dapat diperbaharui. Untuk pemberian izin dari rumah sakit, untuk rumah sakit kelas A, ini diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Sedangkan untuk rumah sakit kelas B, ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapatkan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk kelas C dan kelas D, ini diberikan oleh Bupati atau Wali Kota setelah mendapatkan notifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Begitupun juga untuk yang rumah sakit khusus mengikuti dari ini. Oke, itu dia rangkuman materi terkait dengan rumah sakit. Semoga poin-poin yang penting terkait dengan rumah sakit telah terangkum di sini. Sebagai bahan evaluasi dan follow up, silakan teman-teman menjawab 11 nomor. Oke, silakan teman-teman menjawab soalnya. Oke, ini dia adalah jawaban dari soal yang tadi. Semoga banyak yang benar ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga kedepannya masih banyak kita bisa membahas soal lebih banyak lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.